Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Al-Muhtadin rahimakumullah. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah dan diberi taufik untuk bersama-sama hadir di dalam tempat yang sangat mulia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga adalah sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, mantan seorang budak berasal dari Habasyah atau Ethiopia. Dia pernah menjadi budak dan setelah mendengar kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, beliau tertarik dan akhirnya masuk Islam. Setelah diketahui oleh tuannya atau majikannya bahwa dia masuk Islam, maka tuannya itu memaksa sahabat Bilal untuk murtad, untuk kembali ke agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Namun berkat kekuatan iman yang ada di dalam dada sahabat Bilal, maka sahabat Bilal tidak mau mengikuti ajakan tuannya. Akhirnya dia disiksa. Siksaannya luar biasa. Dijemur di padang pasir yang sangat panas, kemudian tubuhnya ditimbun pakai pasir yang panas. Kita tidak bisa bayangkan, Bapak Ibu, kalau pergi ke pantai Parangtritis siang hari jam 12, jam 1, kaki kita itu tidak kuat menahan panasnya terik matahari, panasnya pasir. Nah itu dipendam, Bapak Ibu, tinggal kepalanya saja, dan itu dicambui. Bahkan juga ditimbun ditimpa dengan batu yang besar badannya, luar biasa. Tetapi sahabat Bilal ini orangnya sangat menjaga keimanannya. Dia ketika disiksa dia mengatakan ahad, 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 Allah hanya satu, Allah hanya satu. Hingga akhirnya diketahui oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan akhirnya dibeli, dimerdekakan dengan harga yang tinggi karena permintaan majikan itu. Akhirnya merdeka. Singkat cerita, sahabat Bilal ini menjadi juru adzannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah ditanya oleh Rasulullah, wahai Bilal, apa yang kamu amalkan sehingga aku mendengar suara sandalmu di dalam surga? Jadi dia masih hidup, tetapi Rasulullah sudah mendengar suara sandalnya itu sudah ada di dalam surga. Luar biasa ya, sandal itu masuk surga, apalagi orangnya. Kita tidak tahu, Bapak Ibu. Nah, ditanya kenapa, apa yang kamu amalkan sehingga kamu masuk surga, sandalmu itu masuk surga. Maka Bilal menjawab, wahai Rasulullah, ketika aku batal wuduku, maka aku berwudu dan setelah wudu saya sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Itu dilakukan baik siang maupun malam. Ketika batal wudunya, maka dia kemudian ambil air wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat.
Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Itu membuat sahabat Bilal masuk surga. Sandalnya Bilal yang masuk surga. Nanti orangnya tentu menyusul. Itu sahabat Bilal. Setelah bertahun-tahun ya menemani Rasulullah sebagai muadzin tetapnya, maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah dan meninggalkan umatnya. Semua umat Islam sedih, tidak terkecuali sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Intinya semua pasti sedih dan menangis. Setelah beberapa hari sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Bilal memberanikan diri untuk pamit kepada Khalifah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, izinkan kami untuk meninggalkan Madinah. Loh, kenapa? Saya tidak tahan lagi ada di sini. Semua mengingatkan aku kepada Rasulullah. Semua yang pernah disentuh oleh Rasulullah, maka timbullah wajah Rasulullah di situ. Dan saya tidak bisa menahan kerinduan saya bagaimana terhadap Rasulullah SAW. Oh, itu yang menyebabkan kamu mau hijrah, mau pindah. Mau pindah kemana? Saya mau pindah ke Syam. Akhirnya disetujui oleh Abu Bakar dan akhirnya dia pergi ke Syam. Setelah hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, akhirnya sahabat Bilal ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Wahai Bilal, sungguh engkau sudah keras hatimu dan sudah gersang hatimu, ya. Sungguh engkau sudah keras kepala dan gersang hatimu. Engkau tidak lagi tidak mengunjungiku. Kenapa engkau tidak menziarahiku? Begitu terbangun, sahabat Bilal ini menangis sejadi-jadinya, sampai keluarganya bingung dan heboh. Semua kampung jadi heboh. Kenapa sahabat Bilal begitu sedih? Tidak pernah sesedih ini. Sahabat Bilal menangis. Kemudian dia bercerita bahwa dia itu bermimpi ketemu Rasulullah dan dia khawatir sekali, takut ditinggalkan Rasulullah karena teguran dalam mimpi itu. Akhirnya dia berkemas diri untuk meninggalkan kampung halamannya dan menuju Madinah secepatnya pakai kendaraan yang bernama kuda. Pokoknya secepatnya harus ketemu Rasulullah. Jangan sampai ini expired nih berarti. Jangan sampai kedaluarsa, jangan sampai ketinggalan. Akhirnya sampailah dekat kota Madinah. Beliau masih menangis sampai air matanya bisa dikitakan habis, karena semua yang pernah ia kunjungi bersama Rasulullah, dia pasti menangis di situ. Akhirnya sampai kepada makam akbar Rasulullah yang mulia itu, beliau tidak punya lagi suara dan hanya mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah sambil menangis dan seterusnya, dan minta maaf kepada Rasulullah bahwa sudah lama tidak berkunjung. Dan akhirnya Abu Bakar datang menepuk dadanya. Wahai Bilal, kenapa engkau menangis? Wahai Khalifah, sesungguhnya saya takut. Sakit bagaimana? Takut ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mimpiku. Dia ceritakan mimpinya. Setelah itu Abu Bakar menghibur, tidak wahai Bilal, sesungguhnya air mata yang keluar karena merindukan Rasulullah, maka dia tidak pernah akan ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah begitu wahai Khalifah? Iya. Maka akhirnya sahabat sahabat Bilal menjadi lebih tenang kembali. Dan akhirnya setelah waktu azan tiba, maka Abu Bakar menyuruh beliau untuk
mengumandangkan adzan. Namun apakah sahabat Bilal mau mengumandangkan adzan? Ternyata tidak berkenan. Karena kalau adzan dia pasti terpingsan, karena tidak kuat mengingat kembali semenjak dia bersama Rasulullah secara bertahun-tahun. Karena selama hidupnya selalu bergantian Rasulullah yang membangunkan Bilal untuk melaksanakan panggilan adzan. Begitu sebaliknya, sahabat Bilal ini yang membangunkan Rasulullah untuk melaksanakan sholat subuh. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Maka dia tidak sampai hati untuk mengumandangkan adzan lagi. Bukan karena dia malas, tapi karena tidak kuat untuk menahan rindunya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya didatangilah dua anak kecil yang memanggil, wahai muadzinnya kakekku, wahai muadzinnya kakekku, tolong kumandangkan adzan, kami sudah merindukan suaramu. Jadi semuanya pada Bapak Ibu sekalian, sebetulnya masyarakat di Madinah itu sangat merindukan suaranya Bilal karena sudah lama tidak berdengung di sana. Ya. Maka karena yang menyuruh itu adalah cucu Rasulullah SAW bernama Hasan dan Husain, yang kemudian dia peluk dan dia cium baunya. Demi Allah, saya mencium bahu anak ini, Hasan dan Husain ini adalah seperti baunya keringat Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat Bilal mengumandangkan adzan, dan semua penduduk kaum Madinah menjadi heboh ketika terdengar suara adzan itu. Bahkan terdengar suara, apakah Rasulullah diutus kembali? Apakah Rasulullah diutus kembali? Begitu. Karena sudah lama tidak terdengar suara adzan dari sahabat Bilal. Semua rindu pada Rasulullah, dan pecah tangis tidak pernah terjadi pecah tangis yang sangat besar kecuali pada hari itu. Semua teringat kepada sosok beliau yang sangat mulia. Akhirnya sahabat Bilal radhiyallahu anhu memberanikan diri karena sudah diminta oleh cucu yang mulia, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Maka dikumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya pada kalimat asyhadu anna Muhammadan begitu, sahabat Bilal tidak mampu melanjutkan adzannya lagi. Saking rindunya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu, semoga kita semakin hari semakin cinta kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan marilah kita biasakan diri untuk selalu menyambut panggilan adzan mana sebetulnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah di dalam menjalankan agama ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.